Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sejak tahun 1930-an sampai 20 tahun kemudian, Edwin Hubble itu mengamati antariksa, mengamati alam semesta dengan teleskopnya. Dan di situ dia akhirnya menemukan sebuah indikasi dan dilanjutkan oleh indikasi-indikasi berikutnya sehingga memunculkan sebuah bukti besar bahwa alam semesta ini sesungguhnya memuai, membesar, melebar ke segala arah. Ini kemudian menjadi sebuah acuan bagi para ilmuwan. Jadi jika diketahui sekarang alam semesta ini memuai, melebar ke segala arah, maka ada di masa yang sangat lampau, di satu zaman ketika alam semesta ini ada dalam satu kesatuan. Kan kesimpulannya seperti itu, dan inilah yang menjadi cikal bakal bagi teori Big Bang. Teori Big Bang sendiri adalah sebuah teori yang walaupun dalam tanda kutip masih disebut sebagai sebuah teori, tetapi ini adalah satu-satunya teori yang paling bisa menjelaskan tentang berbagai fenomena-fenomena kosmik. Termasuk juga ini adalah satu-satunya teori yang bisa dikatakan hampir mencapai konsensus dari para ilmuwan-ilmuwan di dunia. Walaupun memang ada beberapa penjelasan yang masih membingungkan, termasuk bahwa ini juga akhirnya memunculkan paradoks kalau misalkan kita hubungkan dengan dark matter dan dark energy. Tetapi apapun itu, teori Big Bang adalah sebuah teori yang hampir mencapai konsensus. Big Bang itu berarti bahwa sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu, berdasarkan perhitungan yang terbaru tahun 2009, ada setitik singularitas di semesta ini yang entah bagaimana ceritanya dia meledak, dan ledakan itulah yang akhirnya melemparkan serpihan-serpihan pembentuk alam semesta ke segala arah. Dan serpihan-serpihan itu karena gravitasi kemudian saling tarik-menarik satu sama lain sehingga berkumpul dalam satu kesatuan. Kumpulan-kumpulan yang besar karena terlalu besar dia akan berubah menjadi bintang dan menjadi ruhai gitu, sedangkan yang kecil-kecil menjadi planet-planet atau benda-benda angkasa yang lainnya. Nah, ini adalah teori Big Bang. Awalnya seperti itu, dan teori inilah yang kemudian dianggap sebagai teori yang menghancurkan hipotesis-hipotesis, teori-teori, termasuk juga beberapa gagasan dari Albert Einstein, termasuk misalkan dalam konstanta kosmologisnya yang terkenal itu juga hancur habisnya itu gara-gara teori Big Bang ini. Maka dalam konteks ini, Einstein pernah berkomentar bahwa kesalahan terbesar dalam hidup saya adalah tentang mengkalkulasikan tentang konstanta kosmologis, karena dia terbukti salah berdasarkan model Big Bang. Jadi ya, walaupun mungkin saja bahwa Big Bang itu adalah siklus, tetapi dalam konsepsi alam semesta kita, Big Bang itu adalah awal dari segalanya, termasuk juga awal dari ruang dan waktu. Nah, tetapi kalau misalkan kita sudah memahami bahwa awal mula alam semesta itu adalah Big Bang, kan muncul pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya adalah, sebelum Big Bang itu apa? Kalau tidak ada ruang dan waktu itu berarti apa? Dan masalah berikutnya adalah, sesudah Big Bang, kalau Big Bang adalah awal, akhirnya adalah seperti apa? Nah, untuk pertanyaan kedua inilah video ini dibuat. Kita akan bahas tentang akhir dari alam semesta, bukan hanya satu level kiamat, dua level kiamat, tetapi 7 level kiamat. Bagaimana ceritanya 7 level kiamat dalam konteks sains ya, bukan dalam konteks agama. Yuk kita mulai. Bahwa alam semesta ini seperti yang kita pahami bersama pasti akan berakhir. Tetapi bagaimana berakhirnya, sains menjelaskan ada 7 level kiamat. Level kiamat yang pertama itu adalah pemahaman bahwa alam semesta ini adalah bumi. Jadi kalau buminya hancur, maka itu adalah yang dimaksud dengan kiamat. Dan itu sudah dijelaskan pada episode yang ini dan episode yang ini, sehingga kiamat level 1, yaitu kiamat penghancuran bumi, sudah tidak usah kita bahas lagi. Tetapi kita lanjutkan pada kiamat level kedua. Apa itu kiamat level kedua? Yaitu kiamat tata surya. Jadi baraya begini, sekitar 5 miliar tahun dari sekarang, itu proses kiamat tata surya itu bermula. Ceritanya itu dimulai dari matahari itu kan memiliki massa yang sangat besar, dan massa itu menekan ke tengah-tengahnya itu, ke intinya. Nah, si intinya itu karena ditekan oleh kekuatan yang sangat-sangat besar, maka di situ terjadi konversi. Perubahan energi dari tekanan itu berubah menjadi panas. Nah, panas inilah yang pada akhirnya menciptakan nuklir, ledakan nuklir yang kemudian mengubah hidrogen menjadi atom helium. Nah, dari ledakan-ledakan itulah maka si matahari itu terang benderang seperti yang kita lihat sekarang. Tetapi gas hidrogen yang terkandung dalam matahari itu kan lambat laun juga akan habis karena terus-terusan dirubah, dibakar menjadi helium. Maka diperkirakan 5 miliar tahun dari sekarang matahari akan padam.
Padam dalam artian bukan padam yang sesungguhnya, tetapi seluruh hidrogennya itu habis. Kalau seluruh hidrogennya sudah habis, maka si matahari terpaksa akan menggunakan helium sebagai bahan bakarnya. Kok bisa seperti itu? Ya karena walaupun hidrogennya sudah habis, tetapi massa dan tekanannya kan masih ada. Jadi reaksi-reaksi termonuklir di dalamnya itu masih nyala, dan itulah yang akan mengubah helium sebagai bahan bakarnya. Tetapi kalau helium menjadi bahan bakarnya, maka dampaknya apa? Mataharinya akan menjadi sangat besar. Kan helium itu balon gas, itu kan helium yang seperti itu jadi ngambang ke atas itu. Matahari juga nanti akan menjadi seperti itu. Jadi dia akan membesar berjuta-juta kali lipat dari sekarang sampai dia menelan orbit Merkurius. Kemudian membesar-besar lagi sampai menelan orbit Venus dan akhirnya menelan bumi. Jadi kalau misalkan Baraya ada sekitar 5 miliar tahun dari sekarang, atau prosesnya dimulai 5 miliar tahun dari sekarang, maka Baraya akan ketelan sama matahari, dan matahari masih akan terus membesar sampai menelan orbit Mars. Disitulah batas terakhir ukuran atau luas matahari yang terbaru. Tetapi matahari dalam ukuran yang sangat jumbo itu tidak akan bisa bertahan lama. Semakin besar, maka semakin banyak helium yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi, dan semakin besar berarti umur bintang menjadi semakin pendek. Matahari lama-kelamaan menjadi semakin kolaps dan pada akhirnya runtuh dan habis, sehingga kemungkinan para ilmuwan menyebut matahari akan berubah menjadi bintang katai putih yang ukurannya hanya setengah dari bola yang sekarang, tetapi itu akan menyebabkan sisa-sisa dari planet yang selamat dari ditelannya itu akan benar-benar mengalami pendinginan total. Dingin sampai level yang paling dasar, karena matahari yang sekarang itu ukurannya menjadi jauh lebih kecil dan menghasilkan energi yang jauh lebih sedikit. Itulah yang dimaksud dengan kiamat level 2. Kiamat level ketiga adalah kiamat ruang dan waktu. Jadi bagaimana ceritanya? Sebenarnya ruang dan waktu dalam perspektif kita di tata surya kita atau kita di galaksi kita. Jadi maksudnya begini Baraya, kan seperti yang dijelaskan di awal di sebelum intro itu, bahwa alam semesta ini menurut model Big Bang itu meluas, membesar ke segala arah. Dan ini konsekuensinya adalah bahwa satu benda dengan benda yang lain yang ada di luar angkasa ini akan menjauh satu sama lain. Jadi sekarang aja misalkan bumi dengan bulan itu jaraknya menjauh sekitar 4 cm per tahun menjauhnya, maka di kemudian hari miliaran tahun atau kapan itu akan benar-benar menjauh. Demikian pun dengan bumi dengan matahari, kereta api lewat ya, kemudian bintang satu dengan bintang yang lain dan sebagainya. Nah, sekitar 100 miliar tahun dari sekarang, satu galaksi dengan galaksi yang lain benar-benar sudah berada sangat jauh sehingga tidak mungkin bisa saling mengamati. Jadi kalau misalkan kita sekarang melihat bahkan dengan mata telanjang, kalau beruntung kita bisa melihat Andromeda. Tetapi di masa yang berikutnya yang ratusan miliar itu, maka satu galaksi dengan galaksi yang lain tidak bisa saling melihat. Maka kalau Baraya hidup di masa itu, maka Baraya akan bisa melihat bintang, tapi hanya bintang yang ada di galaksi ini saja, yang ukurannya juga jauh lebih besar, jauh lebih lebar, tetapi Baraya tidak bisa melihat bintang-bintang di luar galaksi kita. Nah, kemudian kita masuk level kiamat keempat, yaitu sekitar 1 triliun tahun dari sekarang. Uraian yang akan saya jelaskan berikutnya ini adalah uraian yang merupakan yang didasarkan pada dua teori yang sesungguhnya saling bertentangan, atau hipotesis yang saling bertentangan, yaitu hipotesis koyakan besar dan hipotesis kebekuan besar. Jadi maksudnya begini Baraya, kan kita sudah mengetahui bahwa alam semesta ini membuai, saling menjauh satu sama lain. Maka ada dalam satu titik di mana nebula-nebula itu, partikel-partikelnya itu tidak ada dalam satu tempat yang sama, tapi semakin lama semakin menjauh. Nah, nebula itu adalah awal mula dari terbentuknya bintang. Maksudnya, ketika partikel-partikel dari nebula itu saling menjauh satu sama lain, maka proses pembentukan bintang itu tidak akan lagi terjadi. Mustahil terjadi. Antigravitasi, yaitu dark energy, itu di masa itu akan mengalahkan gravitasi, sehingga boro-boro satu partikel dengan partikel yang lain itu mendekat, mereka malah saling menjauh satu sama lain.
Begitu. Nah, ketika menjauh satu sama lain dan bintang-bintang tidak lagi terbentuk, bintang-bintang lama satu demi satu akan padam. Ketika bintang-bintang itu yang sudah tua-tua padam, kemudian yang muda-muda beranjak menjadi tua, bintang-bintang yang baru tidak lagi terbentuk. Maka inilah yang disebut sebagai kiamat bintang. Bintang tidak akan lagi ada dan alam semesta lambat laun menjadi semakin dingin dan semakin beku. Setelah itu, alam semesta itu akan menjadi semakin gelap total karena bintang-bintang tidak terbentuk lagi. Nah, itu adalah kiamat level 4, kiamat bintang. Jadi segala bintang yang ada di semesta ini dalam proses penghancuran total. Kapan berakhirnya proses ini? Sekitar 100 sampai 1000 triliun tahun dari sekarang. Nah, di usia 1000 triliun dari sekarang itu, alam semesta mengalami kiamat yang kelima, yaitu kiamat alam semesta. Maksudnya alam semesta pada waktu itu sudah benar-benar kering, benar-benar beku, benar-benar dingin dan gelap. Tidak ada cahaya, tidak ada apapun. Yang ada adalah kehampaan, kekosongan. Tetapi itu adalah kiamat alam semesta yang level 5. Masih ada kiamat berikutnya, yaitu kiamat level 6 yang berlangsung sekitar bertriliun-triliun tahun sampai nolnya itu berjumlah 45 gitu. Saya juga nggak tahu itu nyebutnya gimana, pokoknya nolnya ada 45. Nah, di situ kiamat berikutnya terjadi, yaitu apa? Kiamat dari partikel yang disebut sebagai kiamat kuantum. Jadi kan kita mengetahui bahwa tubuh kita ini, planet, toren, kamera, HP dan sebagainya itu terdiri atas atom-atom. Atom itu terdiri atas partikel-partikel dan partikel-partikel itu terdiri atas quark. Nah, quark makanya ini masuknya dalam kuantum gitu kan. Nah, si quark ini juga pada akhirnya akan basi dan akhirnya mulai hancur. Hancur jadi seperti apa? Hancur jadi ya semacam menjadi tidak ada. Kan kita juga pernah bahas di beberapa episode yang lampau itu bahwa alam semesta kita ini terbentuk dari materi-materi yang ada, tapi materi-materi yang ada ini terbentuk dari yang benda-benda yang secara hipotesis itu gak ada gitu. Jadi keberadaan itu tercipta dari ketiadaan gitu. Ya pernah dibahas lah di episode yang ini ya. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya si materi-materi yang paling kecil yang subatomik ini pada akhirnya juga akan basi dan akan terurai, menguap dan hilang sama sekali. Inilah yang disebut sebagai kiamat kuantum. Tapi kapan waktunya? Ya waktunya itu bertriliun-triliun tahun, ya sekitar 45 nolnya di belakang. Begitu. Tetapi itu pun masih kiamat level 6. Ada kiamat yang berikutnya. Jadi setelah Baraya mengetahui bahwa segala sesuatu itu terurai, habis, masih ada sebenarnya satu lagi, yaitu apa? Lubang hitam. Sebenarnya lubang hitam itu adalah puncak dari evolusi berbagai alam semesta yang kita kenal sekarang. Jadi bintang kalau terlalu besar, kemudian dia meledak dalam supernova, itu biasanya menjadi black hole kan, menjadi lubang hitam. Nah, jadi lubang hitam itu menjadi akhir dari segalanya sebenarnya untuk ukuran alam semesta ini. Tetapi si lubang hitam ini pun bagaimanapun tidak abadi, tidak ada sesuatu yang abadi di alam semesta ini. Maka lubang hitam pun akan lenyap. Dan kapan mulai lenyapnya? Ya sejak yang tadi itu, sejak yang nolnya 45 sampai ke triliun-triliun yang nolnya 107. Jadi ketika nolnya sudah 107, maka disitulah tahun dimana lubang hitam pada akhirnya seluruhnya terurai, hilang sama sekali. Jadi di alam semesta ini sudah tidak ada planet, tidak ada cahaya, tidak ada suhu, tidak ada apapun, tidak ada partikel, bahkan juga tidak ada lubang hitam. Tapi itu semua bohong. Dunia itu tipu daya. Jadi maksudnya ya memang dalam teori sains itu ada yang disebut sebagai kehampaan palsu. Jadi selama ini kita itu ada dalam kehampaan palsu. Kehampaan palsu itu bagaimana ya? Nanti kapan-kapan kita bahas ya. Karena ini adalah sebenarnya konsep yang membingungkan, dan diksi-diksi yang kita pilih hari ini juga adalah diksi-diksi yang sama sekali tidak mewakili konsepnya gitu. Jadi nggak bisa, tapi intinya adalah bahwa ini semuanya adalah palsu. Maka di waktu yang sekian triliun tahun kemudian itu,
semesta ini akan terbentuk lagi. Bagaimana caranya? Mulai ada riak-riak, energi mulai bermunculan dan semakin meluas. Jadi kehampaan palsu ini meluas, dan dalam kondisi itu muncullah satu titik tertentu. Yang titik itulah yang kemudian disebut sebagai singularitas. Titik itulah yang kemudian menjadi awal mula bagi Big Bang baru, ledakan baru. Dan ledakan baru ini ternyata adalah awal dari siklus. Jadi ternyata Big Bang itu adalah siklus. Jadi alam semesta ini adalah generasi baru yang menggantikan alam semesta generasi sebelumnya, sebelum Big Bang. Dan generasi yang sebelumnya itu juga adalah generasi baru dari generasi sebelumnya. Jadi alam semesta ini mati, tapi ada hanya sebuah siklus bagi kemunculan alam semesta lain. Jadi ketika misalkan saya jelaskan tadi kiamatnya berulang kali sampai 7 kali itu, sampai 7 level itu, kemudian semesta hilang dan nanti Big Bang bermunculan lagi, dan dari situ alam semesta terbentuk lagi, dan dari situ mungkin akan muncul makhluk-makhluk cerdas berikutnya lagi, merekalah yang akan melanjutkan generasi kita. Dan makhluk dari semesta baru, dari Big Bang baru itu juga mungkin saja akan membuat channel YouTube dan kemudian memberikan penjelasan kepada beberapa orang yang sebagian diantaranya sama sekali tidak percaya dan skeptis dan menganggap bahwa apa sih penjelasan ini kok halu banget gitu. Ya mungkin di alam semesta berikutnya akan terbentuk yang seperti itu. Siapa yang tahu? Ya, siapa yang tahu ya siapa yang tahu. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.